pakai jilbab hitam ya, ini tidak ada maksud apa-apa ya buat penganut agama Mesir, tapi gue ngelihatnya Sahrul pas pakai hijab hitam tuh kayak Anubis tuh, nggak Anubis yang dewa Mesir, dewa. Nah mirip itu tuh, kayak Sphinx, tau nggak lu Sphinx? Nah itu tuh Sahrul baru beli mobil, dia agak norak sih, kayak ya kayak orang baru jual sawah, tau gak sih lo? Kayak pengen banget dilihat tetangga. Lu pernah gak sih dapat kenal orang begitu? Bisa bahasa Bali sing bisa. Kak di tag di live-nya Tenovi. Nggak seru gue, si Pretinya kagak ada. Gue pengen ngobrol tau sama si Preti. Nazar, oke, gini. Jadi kalau misalnya Sahrul pakai baju oranye, nih nazar gue ya. Gue nanti mau ke rumahnya, ya. Gue mau ke rumahnya, terus abis itu kan udah nggak ada si Sahrul nih, bisa ditahan gitu ya. Ini kalau dia ditahan ya. Gue ke rumahnya, terus tadi depan rumahnya gue gini, videoin. Ini yang punya mana? Ini rumah dijual gak sih nih? Oke. Hah? Terus saya jadi tukangnya. Ini jadi tukangnya. Gak ditanyain? Mas. Yang punya yang mana mas? Lagi masuk pesantren. Oh masuk pesantren. Udah dibayar belum? Belum sih, kan belum selesai. Udah nggak usah. Udah. Mau gue beli rumahnya, pulang. Udah pulang. Jadi pulang. ini stop ini. Nggak usah, udah stop aja udah. Nanti saya makan gimana? Ntar gue yang bantu, udah. Oh iya, udah makasih ya. Ya. Tuh nazar gue. Tuh. Kalau dia masuk, gue ke rumahnya. Gue bakal ke rumahnya, gue videoin. Ini udah ini belum nih? Gini. Udah, ini yang punya mana nih? Hah? Ini rumah dijual nggak nih? KPR-nya bisa dilanjutin nggak nih? Gue over kredit dah. Hah? Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah ini ada sebuah video lagi guys, selanjutan dari transgender Isa Jega umroh pakai hijab dan cadar. Begini respon MUI guys. Waduh, ini baru viral ya, viral barulah. Ada respon dari MUI. Nah ini aku belum nemu nih dari para ustadz atau ulama-ulama tentang ini. Dan harusnya sih pihak dari travelnya juga ya bisa dipidanakan ya, karena ini namanya ya kalian tahu sendirilah ya guys ya. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakari wa untha. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu sebagai berbangsa-bangsa, bahkan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, bahkan maha teliti. Terus surah Al-Hujurat ayat 13. Tandanya syariat di sini sudah menegaskan haramnya transgender, baik engkau menikah dengannya, ibadahnya, dan lain-lain. Maka mesti digarisbawahi kecuali dia berubah menjadi kodratnya lagi. Sebab Allah maha pengampun. Bukan kita yang tahu amal dia, hanya dia dan Allah yang tahu. Maka adapun ia melaksanakan umrah dan masih memakai status transgendernya, ini juga haram. Lu Wahabi, sikit-sikit haram. Ini bukan cerita Wahabi dan gak Wahabi cuy. Ini cerita syariat. Aku bahas syariat. Urusan diterima enggak amalnya itu dia urusan Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sama Allah. Tapi kunci diterimanya amal seseorang adalah sah atau tidaknya ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Semoga teguran-teguran dari siapapun, dari ulama-ulama manapun, atau orang yang fakir seperti saya, ya yang ibaratnya anak-anak masih bau ences, ini diterima sehingga dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berubah menjadi kodratnya lagi, karena Allah Maha Pengampun saudaraku. Barakallahu fikum.
si waria. Isa Zega ini Pak bukan lagi penista agama Pak, tapi dia sudah mengolok-olok agama Islam. Dia dengan riang gembiranya ini berangkat umroh kali kedua dengan memakai cadar dan syar'i. Dan saat ada di Masjidil Haram dia tidak memakai baju ihram layaknya seorang laki-laki. Tapi dia pakai cadar. Kasihan Pak, orang-orang yang mau beribadah di sana kena tuh laki-laki waria Isa Zega. Tenang aja Pak, waria Isa Zega nggak punya keluarga, bapaknya ada di Jambi tapi dukun Pak. Terus Isa Zega ini juga selalu fitnah Pak, dibilang katanya anak saya dibiayain negara. Padahal tiap minggu selalunya saya transfer uang untuk kebutuhan anak saya di rumah aman. Nggak ngerti lagi si waria ini dapat informasi dari mana, paling dari si Fitri. Fitri juga sekalian tangkep Pak, banyak banget nipunya tapi belum dilaporin polisi tuh. Karena yang ditipu uang sama dia itu pada ketakutan Pak, karena dia suka framing foto sama ibu-ibu jenderal. Tangkep Pak. Sorry, tapi menurut gue kali ini kelewatan. Gue sangat amat open minded, gue gak apa banget lo mau transgender, lo mau gay, lo mau homo, lo mau lesbian, apa segala macam, terserah, gak apa-apa. Itu urusan lo sama Tuhan lo, benar. Gak apa-apa banget kok lo mau jalan sesuai dengan keinginan lo, tidak sesuai dengan kodrat lo dan segala macam. Itu urusan lo sama Tuhan lo. Tapi boleh gak ketika lo pulang ke rumahnya dia, jangan lo pakai sesuatu yang bukan untuk lo. Sekarang tuh banyak banget, maksudku gini, lo boleh kok jadi kayak perempuan, walaupun memang tidak bisa dibenarkan ya, tapi kan itu pilihan lo ya, jadi kayak, ya udah terserah. Tapi boleh gak untuk hal-hal yang sakral, kayak pakai kerudung, pakai mukena, atau bahkan lo sampai ke tanah suci, lo pakai baju yang harusnya dipakai sama baju perempuan, jangan. Apalagi cuma karena lo ngerasa, oh oke, gue udah transgender, terus lo bisa menyamakan diri lo dengan perempuan, enggak. Pada dasarnya lo tetap diciptakan sebagai laki-laki. Benar. Maksud gue kayak ya terserah lo mau berdandan, lo mau apa segala macam, terserah. Tapi untuk dua hal itu boleh nggak? Jangan. Karena lo tuh nggak pernah tahu berapa banyak perempuan yang tidak sengaja tersentuh sama lo karena ketidaktahuannya dia. Pada akhirnya mereka jadi nggak sah melakukan ibadahnya. Boleh nggak? Jangan egois. Kita ini udah banyak banget kalah lo sama kalian. Tapi kenapa kalian tidak pernah bisa mengerti dan memahami kondisi kami juga gitu? Yang mau ibadah nggak cuma kalian doang, kita juga mau. Mereka juga mau. Yang mau hidup normal, hidup layak juga gak cuma kalian doang, kita juga mau, mereka juga mau gitu. Kayak yaudah kalau emang lo gak mau diganggu, lo gak mau diusik dan segala macam, ya jangan menciptakan gebrakan-gebrakan baru yang merugikan kita gitu. Paham gak maksudnya? Gak apa-apa kok lo mau belajar dandan, lo mau cakep, lo mau berambut panjang apa segala macam, tapi tolong jangan kerudungan, jangan pakai mukena, jangan baris sholat di tempat perempuan. Tolonglah buat yang itu jangan, boleh gak? Mungkin gue banyak banget gak disetujui sama banyak orang, karena di lingkungan gue juga banyak banget yang kayak gitu. Tapi tolong banget, dengan kebesaran hati kita semua, yuk bisa yuk buat dua hal itu jangan ya. Tolong please. Sekian, terima kasih, love you. Cedak-cedak drawing. Adoing. Kita lanjut part 2. Kenapa hidungnya kayak gitu burungnya ya dirusak? Transgender, waria, warwar, atau apapun itu sebutannya, umroh, berpakaian wanita, haram, penistaan agama, dan sebagainya. Inilah yang sedang ramai di Indonesia saat ini. Dengan keumrohan Isa Zega atau Mami Online yang ke beberapa kali, 3 kali atau berapa itu, sekarang dianggap sebagai penistaan. Pertanyaannya, maaf dulu ya, buat keluarga dari almarhum Dorce Gamalama, Bunda Dorce. Dulu sering umroh, dulu sering naik haji, bahkan beberapa kali hajinya pun nggak main-main sama orang-orang penting. Apakah Bunda Dorce dulu sholatnya juga di saf pria? Itu pertanyaannya ya. Kenapa tidak jadi masalah? Kenapa tidak diperdebatkan? Kenapa tidak jadi penistaan agama waktu itu? Kenapa? Atau mungkin karena memang orang belum sadar atau nggak ngeh atau nggak peduli? Jadi bagaimana ini aturan di Indonesia ini? Perundang-undangan di Indonesia ini? Mungkin di Indonesia memperbolehkan ketika seorang transgender menjalankan ibadah umroh, haji, sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah wanita, ya sudah. Tidak jadi suatu masalah. Toh di pengadilan mereka sudah dinyatakan sebagai wanita. Berganti kelamin, berganti nama. Gitu. Jadi sah-sah saja. Tapi bagaimana hukumnya secara Islam? Siapa yang harus ditanyain tentang hal ini gitu? Kan orang nih umroh,
itu kan pasti ada pembimbingnya, ada ustadznya, ya kan? Apalagi pakai travel rombongan begitu. Udah lewat tuh tapi Nah, enggak. ini bagaimana? Mau tanya ke siapa? Ya, karena setiap orang Muslim itu berhak umroh ataupun haji jika mampu. Kenapa ada pembeda antara transgender satu dengan transgender lainnya? Ya memang kalau tawaf itu kan boleh, wanita dan pria campur bersentuhan kulit itu kan boleh ya, kecuali kalau sholat itu. Nah, apakah si mami online atau Isa Sega ini sholatnya memang di saf pria? Jadi kan perlu ditanyain dulu tuh. Nah, menurut kalian gimana nih? Segala puji bagi Allah yang Maha. Saya sangat miris sekali, hari ini saya banyak sekali mendapatkan DM, tautan dari media sosial, yang bagaimana setelah saya lihat, ada seseorang namanya Mami Online, alias Isa Saga, alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria, yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i, dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Bagaimana laki-laki dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki, dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Tapi si Isa Saga ini berbeda. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Benar. Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Maka harapan kami, penegak hukum, kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk segera menangkap si mami online ini, agar di ke depan tidak ada mami-mami online lain yang melecehkan agama kita. Ingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Harapan kami tidak menimbulkan kericuan di tengah-tengah masyarakat, juga tidak menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang lain, karena ingat bahwa mami online ini dia adalah seorang selebgram, seorang public figure yang harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya, si Isa Saga dalam melakukan prosesi umrohnya pasti memakai agent travel umroh, pasti punya mutawif, pasti punya ustadz yang sudah mendampingi Isa Saga dalam melakukan prosesinya. Maka kami minta pemerintah, penegak hukum untuk menangkap si agent travel ini yang menjadi bagian dari pendukung penistaan agama terhadap mami online ini. Maka kalau kita bisa berkaca dengan namanya Princess Jessica, bagaimana dia sama juga seorang transgender, seorang transwoman, bagaimana ketika dia melakukan prosesi umroh, menggunakan ihram dan sebagainya. Maka harapan kami bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum, agar bagaimana si Isa Saga, si mami online untuk segera ditangkap dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada di negara kita. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa yang cocok, hukuman apa yang cocok untuk Isa Saga? Harusnya sih dikeluarkan dari Indonesia, dan kalau bisa tinggal di hutan di mana gitu loh gitu ya, di kandang buaya kayak di apa gitu ya guys. Ini sudah keterlaluan banget menurut aku ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.